Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rakyat Jelita. Mari berbagi pengetahuan dan kebijaksanaan. Diolah dari berbagai sumber. Berikut kisah penciptaan alam semesta menurut kitab-kitab suci. Kisah penciptaan menurut Alkitab, Bible. Di awal segala zaman, hanya ada kehampaan dan kekosongan. Dalam kitab Kejadian, yang merupakan bagian pertama dari Alkitab, penciptaan dunia dimulai dengan firman Allah. Hari pertama, Allah berfirman, "Jadilah terang." Maka terang pun tercipta. Allah memisahkan terang dari gelap, dan menamai terang itu, siang, dan gelap itu, malam. Itulah hari pertama. Hari kedua, Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menciptakan cakrawala dan memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Cakrawala itu dinamai langit. Itulah hari kedua. Hari ketiga, Allah berfirman, "Biarlah air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga tanah yang kering tampak." Tanah kering itu dinamai daratan, dan kumpulan air dinamai laut. Allah melihat bahwa itu baik. Kemudian Allah berfirman, "Biarlah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuhan berbiji, dan pohon-pohon berbuah menurut jenisnya." Maka terjadilah demikian. Itulah hari ketiga. Hari keempat, Allah berfirman, "Jadilah benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda untuk menunjukkan waktu-waktu yang tetap, hari-hari, dan tahun-tahun." Maka Allah menciptakan dua benda penerang yang besar, yang lebih besar untuk memerintah siang, dan yang lebih kecil untuk memerintah malam. Ia juga menciptakan bintang-bintang. Itulah hari keempat. Hari kelima, Allah berfirman, "Biarlah air menjadi penuh dengan makhluk yang hidup, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi di sepanjang cakrawala." Maka Allah menciptakan makhluk-makhluk besar di laut dan segala jenis makhluk hidup yang berenang dan bergerak di dalam air, serta segala jenis burung yang terbang. Allah memberkati mereka, supaya mereka beranak cucu dan memenuhi air di laut. Serta burung-burung bertambah banyak di bumi. Itulah hari kelima. Hari keenam Allah berfirman, "Biarlah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, binatang melata, dan binatang liar." Maka Allah menciptakan segala jenis binatang liar, ternak, dan binatang melata di bumi. Allah melihat baik. Kemudian Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala makhluk yang merayap di bumi." Itulah hari ke-6. Hari ke-7, Allah menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-7, dan ia beristirahat. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia beristirahat dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya. Kisah penciptaan menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, penciptaan alam semesta dijelaskan melalui beberapa ayat yang tersebar di berbagai surah. Penciptaan ini dilakukan oleh Allah dalam 6 masa, ayam, dan beberapa ayat yang relevan adalah penciptaan langit dan bumi. Dalam surah Al-A'raf, pukul 7.54, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Pemisahan langit dan bumi. Dalam surah Al-Anbiya, pukul 21.30, Allah berfirman bahwa langit dan bumi dahulu satu kesatuan yang kemudian dipisahkan. Ini bisa diinterpretasikan sebagai referensi ke teori Big Bang dalam konteks ilmiah modern. Penciptaan langit bertingkat. Dalam surah Nuh 71:15-16, disebutkan bahwa Allah menciptakan 7 langit bertingkat dan menjadikan bulan sebagai cahaya di antaranya, serta menjadikan matahari sebagai pelita. Penciptaan manusia. Dalam surah Al-Hijr, pukul 15:26-29, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian Dia meniupkan ruhnya ke dalam manusia.
menjadikannya makhluk yang hidup dan berkesadaran. Kisah penciptaan menurut kitab suci Hindu, Veda. Dalam tradisi Hindu, penciptaan alam semesta dijelaskan dalam berbagai teks suci seperti Veda, Upanishad, dan Purana. Kisah penciptaan menurut kitab suci Hindu, Veda. Dalam tradisi Hindu, penciptaan alam semesta dijelaskan dalam berbagai teks suci seperti Veda, Upanishad, dan Purana. Salah satu kisah penciptaan yang terkenal adalah kisah dari Rig Veda dan Purusha Sukta. Purusha Sukta, dalam Rig Veda, terdapat himne yang disebut Purusha Sukta yang menggambarkan penciptaan alam semesta dari tubuh Purusha, manusia kosmis. Purusha dipotong-potong dalam sebuah pengorbanan kosmis, dan dari bagian-bagian tubuhnya terciptalah berbagai aspek alam semesta. Dari mulut Purusha terciptalah para Brahmana, pendeta. Dari lengannya terciptalah para ksatria, pejuang. Dari pahanya terciptalah para vaisya, pedagang dan petani. Dari kakinya terciptalah para sudra, pekerja dan pelayan. Brahma sang pencipta, dalam Purana, khususnya Bhagavata Purana, dijelaskan bahwa Brahma, dewa pencipta, muncul dari bunga teratai yang tumbuh dari pusar Wisnu, dewa pemelihara. Brahma kemudian menciptakan alam semesta dengan kekuatan meditasi dan mantranya. Brahma menciptakan para dewa, manusia, hewan, dan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Kesimpulan, cerita penciptaan alam semesta dari berbagai kitab suci menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam detail dan cara penyampaiannya, ada kesamaan dalam tema-tema besar seperti kekuatan ilahi yang menciptakan dunia, penciptaan manusia, dan pentingnya keselarasan serta keteraturan dalam alam semesta. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan wawasan tentang asal-usul dunia menurut keyakinan masing-masing agama, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dihargai oleh umat beragama.